Halo Sobat BMKG, senang rasanya dapat kembali hadir dalam program Prospek Cuaca Mingguan. Sobat BMKG, belakangan ini cuaca panas terik dirasakan terjadi hampir di beberapa wilayah Indonesia. Bersamaan dengan beberapa negara Asia Tenggara rupanya tengah dilanda gelombang panas atau heatwave. Nah, apakah wilayah Indonesia juga terkena dampak dari heatwave atau gelombang panas? Pada episode kali ini, kami akan membahas tentang apa penyebab cuaca panas yang dirasakan akhir-akhir ini dan bagaimana prospek cuaca dalam seminggu ke depan bersama saya, Cindy Indah Pratiwi. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, suhu panas di wilayah Indonesia yang dirasakan karena sedikitnya tutupan awan beberapa hari terakhir, sehingga penyinaran matahari ke permukaan bumi terjadi secara maksimal. Fenomena ini bukanlah heatwave atau gelombang panas. Sementara gelombang panas umumnya terjadi pada wilayah yang terletak pada lintang menengah hingga lintang tinggi di belahan bumi utara maupun belahan bumi selatan. Berdasarkan Badan Meteorologi Dunia atau WMO, gelombang panas didefinisikan periode cuaca dengan kenaikan suhu panas yang tidak biasa yang berlangsung setidaknya 5 hari berturut-turut atau lebih. Selain itu, kategori gelombang panas, suatu lokasi harus mencatat suhu maksimum harian melebihi ambang batas statistik dari rata-rata klimatologis suhu maksimum. Fenomena udara panas yang terjadi di Indonesia jika ditinjau dari pengamatan suhu udara tidak termasuk dalam kategori gelombang panas karena tidak memenuhi kondisi-kondisi tersebut. Kemudian, suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia ini juga merupakan fenomena akibat dari adanya gerak semu matahari yang merupakan suatu siklus yang biasa dan terjadi setiap tahun. Sehingga potensi suhu udara panas seperti ini juga dapat berulang pada periode yang sama setiap tahunnya. Beralih pada faktor dinamika atmosfer, wilayah Indonesia masih dipengaruhi dari faktor global. Adanya aktivitas gelombang atmosfer Rossby ekuatorial diperkirakan aktif di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua Selatan dalam sepekan ke depan. Sementara untuk aktivitas gelombang Kelvin juga diperkirakan aktif di Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi dalam sepekan ke depan. Faktor-faktor tersebut mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan faktor regional, sirkulasi siklonik terpantau berada di perairan barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Banda dan Samudra Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah pelambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di pesisir barat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Faktor cuaca global dan regional di sebagian besar wilayah Indonesia masih mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan ke depan. Pada sepekan ke depan masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua. Selanjutnya kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menunjang aktivitas sobat selama seminggu ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari bencana hidrometeorologi. Terima kasih dan sampai jumpa.